Kok Mas kunci pintunya? Sambil nunggu bantuan datang, daripada bengong, mending kita bermain dulu, yuk. Maksud Mas apa? Sorry Erik, aku menang tender lagi. Duluan ya. Sial, saya kalah lagi. Kok bisa ya dia menang tender terus? Dan kok bisa juga dia menekan anggaran semurah itu? Padahal kan bahan-bahan bangunan sekarang lagi mahal. Saya harus cari tahu nih. Mama. Papa sudah pulang. Lihat Papa bawa uang banyak. Wih, banyak banget tuh, Pa. Bisa dong Mama pergi shopping besok. Nih, Mama ambil semua uangnya. Mama habisin aja. Terima kasih, Pa. Papa baik deh. Bisa ini, aku pakai uang ini untuk jalan sama berondongku besok. Halo sayang, ntar siang pergi nonton yuk. Nonton aja nih. Gimana kalau sekalian shopping? Boleh, sampai ketemu nanti ya. See you. Tahu aja kalau aku lagi bokeh. Bisa aku manfaatin nih tante-tante tua nih. Tinggal rayu dikit, udah pasti klepek-klepek. Pagi, bos. Ya, pagi. Gimana? Udah dipesan semua bahan untuk bangunan jembatan ini? Udah, bos. Tapi saya rasa kurang nih bahan-bahannya, bos. Masalah itu urusan saya. Saya yang menentukan berapa anggaran yang akan saya keluarkan untuk proyek ini. Kamu dengan yang lain, kerjakan aja apa yang saya perintahkan. Oke? Baik, bos. Kalau begitu, saya lanjut kerja ya. Bagus, bagus. Dana proyek ini akan saya pangkas anggarannya sebesar-besarnya supaya saya dapat untung yang gede. Pak Irwan, ini sepertinya bahannya kurang nih. Udah, kerjakan saja seberapa cukupnya, sesuai yang diperintahkan bos. Tapi Pak, kalau kita paksakan, jembatan ini nggak akan kokoh dan bisa-bisa ambruk nantinya. Udah saya bilang tadi, tapi bos tetap keras saja. Ya sudah, kerjakan saja. Nanti bos dengar, kamu dipecat lagi. Pak Irwan, saya mau pergi dulu. Tolong awasi ya para tukang. Siap, bos.
Ya, halo sayang. Ini aku lagi OTW. Tungguin ya. Ah, sayang. Bos nelpon siapa ya? Mungkin sama bininya kali ya. Wajar aja toh. Bos punya wanita idaman lain. Bos kan banyak uang. Kamu Yan. Buat kaget aku aja. Kupikir siapa tadi? Udah, yuk kembali kerja. Kawan-kawan, karena sudah malam, kita lanjutkan besok kerjanya. Akhirnya selesai juga kerjaan hari ini. Baik, Pak. Ya sudah kalau gitu. Aku pulang duluan ya, Yan. Kamu mah enak. Bisa pulang ke rumah nemuin bini. Bisa minta pijit lagi. Lah, aku ke rumah nemui kain numpuk minta dicuci. Ya itu sih nasib elo. Loh, itu kan bos. Lagi sama siapa itu? Aku samperin deh. Malam bos. Siapa sayang? Ya malam. Ini anak buah Mas. Kamu yang kerja di proyek jembatan itu kan? Iya benar bos. Dia panggil sayang. Oh berarti ini selingkuhannya. Gak mungkin bininya. Masa muda gini cocok jadi anaknya deh. Gawat, dia lihat aku sama cewek lain. Kira-kira di proyek dia cerita nggak ya sama yang lain? Bisa-bisa kedengaran nih sama istriku. Oh, ya sudah, saya duluan ya. Enak bener dah jadi orang kaya. Banyak duit, banyak bini. Kapan ya aku bisa begitu? Ya, udah sampai aja di rumah kamu. Padahal aku pengen lama-lama bersama kamu, Yang. Kan besok-besok kita masih bisa ketemu. Oh ya, kamu nggak mampir dulu? Lain kali aja deh, Yang. Soalnya bentar lagi suamiku pulang. Iya udah deh kalau gitu. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, aku pulang dulu ya. Bye. Enak juga ya punya cem-cemen kayak gini. Nggak perlu capek-capek kerja, udah dapat uang, plus dibelanjain lagi. Loh, Ma, kamu dari mana? Kok malam-malam gini baru pulang? Mama tadi ngumpul sama teman-teman arisan Mama, Pa. Papa sendiri kok baru pulang? Tumben. Kalau Papa jelas, Ma. Pulang yang ngurus proyek. Ya udahlah, ayo masuk. Ma, hari ini Papa telat pulang ya. Karena Papa baru ngerjain proyek jembatan itu. Jadi Papa harus pantau-pantau terus. Iya, Pa, nggak apa-apa. Asal Papa nggak kelayapan aja.
dan pulang bawa uang banyak untuk mama. Ya nggak mungkin lah, Ma. Cinta papa kan untuk mama seorang. Alah gombal. Ya udah, geraklah Pa. Ntar ke jebak macet lagi. Iya, Ma. Papa pergi dulu ya. Ya Pa, nggak apa-apa. Kalau perlu Papa nggak usah pulang malam ini. Supaya aku bisa berduaan nanti di rumah sama Yuda. Ian, lu lihat Pak Irwan nggak? Dari tadi, saya belum lihat Pak Irwan. Mungkin memang belum datang kali. Emang kenapa? Ini kita kan mau pasang tiang untuk jembatan ini. Jadi semen pasirnya kurang. Kalau gitu, ngomong langsung aja sama bos. Kebetulan bos kan udah datang. Oh ya udah kalau gitu, saya ke depan dulu ya. Kamu tolong angkatin batu-batu itu ke sana. Pagi, bos. Maaf mengganggu ya, bos. Ya, pagi. Ada apa ya? Begini, bos. Semen sama pasir untuk pasang tiang jembatan itu kurang, bos. Ah, masa kurang? Itu bahan saya suruh Irwan yang mesen kemarin. Udah pas kok hitungannya. Nggak mungkin kurang. Iya benar, bos, kurang. Kalau nggak ditambah bahannya, bisa-bisa tiang kita nggak kokoh, bos, bisa roboh. Udah, kamu jangan banyak protes. Kerjakan saja apa yang saya suruh. Pasti aman itu. Oh ya, satu lagi. Masalah kemarin malam yang kamu lihat saya harap kamu jangan bicara sama yang lain. Awas ya kalau kamu buka mulut. Emang kenapa, bos? Yang kemarin bukan istrinya, bos. Malah nanya lagi. Itu bukan urusan kamu. Pokoknya kerjakan saja apa yang saya perintahkan. Mengerti? Baik, bos. Kalau begitu saya lanjut kerja dulu. Anak itu bisa jadi ancaman besar buat hubungan saya sama Cynthia. Apa aku... ya. Maaf, bos. Saya telat. Ada urusan sedikit. Saya harap ini pertama dan terakhirnya kamu terlambat ya. Oh ya, pemakaian bahan. Apa nggak kamu kontrol sesuai yang saya instruksikan? Sudah kok, bos. Saya sudah bilang ke para tukang supaya hemat-hemat pemakaian bahan. Emang kenapa, bos? Itu tadi tukang kamu. Siapa namanya? Iya, Fajar. Dia ngomong ke saya, bahan kurang. Pokoknya saya nggak mau tahu, cukup nggak cukup, harus cukup. Karena nggak akan ada tambahan bahan lagi. Udah mentok budgetnya. Apa bos yakin itu akan kuat? Soalnya tiang utama yang akan kita pasang kan ada 4, bos. Udah, kamu tenang aja. Itu pasti kuat. Udah sana, lanjut kerja. Baik, bos. Ada 4 tiang utama yang akan dipasang. Ya. Nanti malam tiang pertama akan dimulai. Permisi Pak, saya mau tanya, Bang Fajar
Kerja di bagian mana ya, Pak? Iya, Mbak. Oh, Fajar. Kamu istrinya. Mau antar makan siang ya? Iya, betul, Pak. Fajar ada di sana di belakang, dekat tiang jembatan. Baik kalau gitu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya permisi dulu. Iya, Mbak. Sama-sama. Silakan. Hah, istrinya Fajar. Cantik juga istri tukang kuli. Bisa nih gue jadikan mainan. Udah bapak-bapak, berhenti ya. Udah malam. Kita lanjutkan pekerjaannya esok. Saatnya pulang. Jar, kamu nggak pulang? Duluan aja, Yan. Saya mau selesaikan ini dulu. Sedikit lagi siap. Ya sudah, saya duluan ya, Jar. Saya juga duluan ya, Jar. Iya, Pak Irwan. Rian. Mbah, saya mau jembatan itu kuat. Tolong dibantu ya, Mbah. Siapa yang akan kamu jadikan tumbalnya? Pria itu, Mbah. Baik. Alhamdulillah, akhirnya siap juga. Harus cepat-cepat pulang nih. Pasti Risa ada cemas nungguin aku di rumah. Ah, apa itu hitam-hitam? Ah, tidak. Maafkan aku, Fajar. Kamu harus kujadikan tumbal proyek ini karena kamu ancaman besar bagiku. Setelah ini masih ada 3 tumbal lagi yang harus kupersiapkan. Dengan begini jembatan ini akan kuat tanpa aku harus mengeluarkan uang banyak. Jadi aku akan menangkan tender terus dan aku akan jadi kaya raya. Aku akan bisa menjadikan istri Fajar sebagai simpananku. Ya Allah, kemana Bang Fajar ini? Udah malam begini, kok belum pulang ya? Apa lembur? Tapi kok perasaanku nggak enak gini? Ya Allah, semoga Bang Fajar memang masih lembur. Rian, udah datang Fajar? Belum, Pak. Tumben Fajar datang terlambat. Iya, Pak. Biasanya dia datang yang paling cepat. Apa mungkin dia lagi sakit ya, Pak? Kalau ya sakit, kenapa nggak kasih kabar? Ya sudah, kamu lanjut saja kerja. Nanti saya coba tanya ke bos. Mana tahu dia ada minta izin sama bos. Baik, Pak. Ya Allah, udah siang gini, Bang Fajar kok belum ada kabar ya?
Apa masih kerja? Nggak bisa gini. Aku harus datangi ke tempat kerjanya. Mas, permisi. Mau numpang tanya. Iya Mbak, mau nanya apa? Saya istrinya Bang Pajar. Saya mau tanya, apakah kemarin Bang Pajar lembur atau nginep di mes, Mas? Soalnya dari kemarin Bang Pajar belum pulang. Loh, Fajar belum pulang dari kemarin. Memang iya sih, kemarin kami pulang duluan. Fajar belakangan, karena masih ada kerjaan yang harus diselesaikannya. Saya kira dia nggak datang karena sakit. Enggak, Mas. Bang Pajar belum ada pulang dari kemarin. Ya Allah, kira-kira kemana ya Bang Pajar? Aku jadi khawatir. Mbak jangan khawatir ya. Nanti kami coba tanya bos atau cari info ke teman yang lain, mana tahu ada yang melihat Fajar. Iya, Mas. Terima kasih bantuannya ya, Mas. Iya Mbak, sebaiknya Mbak pulang aja. Nanti kalau udah dapat kabar, saya hubungi Mbak ya. Pa, Papa, bangun. Udah siang ini. Gak ke tempat proyek. Apa sih Ma? Ganggu aja. Papa masih ngantuk nih. Kerja, Pa. Ini udah siang. Papa nggak kerja hari ini. Mau istirahat aja. Ih, gawat ini. Kalau Papa nggak kerja, aku nggak bisa dong jalan sama Yuda. Gagal lah rencanaku untuk kencan. Pagi bos. Ya, pagi. Gimana kerjaan semua? Beres? Beres bos. Tiang kedua udah dipasang? Belum bos. Loh, kok belum? Seharusnya malam ini pemasangan tiang kedua. Lambat kali kerjaan tukangmu itu. Kamu ngapain aja dari kemarin? Nggak kamu awasi mereka kerja? Bukan gitu bos. Kita kekurangan tenaga kerja. Fajar udah 3 hari nggak masuk. Lalu Pak Dani izin sakit. Oh ya bos, saya mau tanya. Fajar sudah 3 hari nggak masuk tanpa izin. Apa dia ada hubungi bos minta izin? Ya mana saya tahu dia kemana. Lagian kalau mau izin, ngapain dia hubungi saya? Ya hubungi kamu lah. Itu masalahnya bos. Dia nggak ada hubungi saya dan teman-teman yang lain. Istrinya pun mencarinya kemari. Oh ya, saya baru ingat. Ya kemarin ada dia ngomong sama saya sebelum dia pulang. Katanya dia izin pulang kampung karena tiba-tiba adiknya di kampung nelpon. Katanya ibunya sakit. Oh gitu ya bos. Kalau gitu biar saya suruh Rian hubungi istrinya untuk kasih tahu info ini. Kalau gitu nggak perlu. Sini, minta nomor HP-nya biar saya yang hubungi. Ini bos. Ya sudah, kamu lanjut kerja sana. Kesempatan saya nih untuk mendekati Risa yang ayu dan rupawan. Halo Ma. Ya, halo Pak. Papa udah mau pulang. Biar Mama siapkan nih makanannya. Enggak Ma. Apa mau kasih tahu
kalau malam ini papa lembur ya. Oh gitu, ya Pak. Asik, Papa pulang lambat. Bisa aku jalan sama Yuda. Pak Bowo, Ya, jangan panggil Pak dong. Panggil aja Mas. iya Mas. Jadi Mas tahu di mana suami saya? Iya, Riz. Saya tahu. Suami kamu kemarin izin sama saya ke kampung. Katanya ibunya sakit. Hah? Ibu sakit? Tapi kok saya nggak dikabari ya? Mungkin karena terburu-buru, HP-nya mati. Jadi kamu nggak dihubungi, Riz. Baik kalau gitu Mas. Saya pergi dulu ya. Saya mau nyusul suami saya ke kampung naik bus. Tunggu. Biar Mas antar aja gimana? Tapi Mas, apa nggak ngerepotin? Kampung suami saya jauh loh Mas. Nanti istri Mas nyariin Mas lagi. Istri. Saya duda dek Risa. Kalau gitu nggak ada masalah lagi kan? Oh gitu. Baiklah Mas. Yuda, yuk masuk. Yang, kenapa kita nggak keluar aja? Nanti kalau tiba-tiba suamimu pulang, kan ketahuan. Masalah itu aman yang. Suamiku pulangnya lama kok. Enakan kita di rumah ini. Lebih leluasa bermesraan. Dan tidak ada yang lihat. Iya juga sih. Kalau gitu yuk. Aku udah gak sabar. Sekali lagi, makasih ya Mas. Mas udah mau repot-repot anterin saya. Nggak ngerepotin kok. Saya senang bisa membantu. Loh. Kok mobilnya mandek gini? Loh, kenapa Mas mobilnya? Ini dek, mobilnya tiba-tiba mogok. Kita berhenti di sini dulu ya, biar Mas cek dulu. Iya Mas. Gimana Mas? Ada yang rusak? Sepertinya begitu. Tapi Dek Risa tenang aja. Sudah Mas telepon kok anak buah Mas untuk kemari. Lah, kok Mas kunci pintunya? Sambil nunggu bantuan datang, daripada bengong, mending kita bermain dulu, yuk. Maksud Mas apa? Kamu jangan sok naif lah. Kamu juga udah lama kan nggak dapat belain dari suamimu? Hah? Saya akan memberikannya. Sini sayang. Tidak, jangan sentuh aku. Jangan coba-coba Mas sentuh aku. Tolong, tolong. Di sini tidak akan ada yang dengerin kamu. Lebih baik kamu nikmati aja. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak sudi. Dasar pria mesum. Kurang ajar kamu. Aduh, berani-beraninya kamu nampar saya ya. Rasakan ini. Jangan. Rasakan ini. Tidak. Tolong. Tolong. Hah?
Aduh, apa yang sudah kulakukan ini? Mampus aku. Dia mati lagi. Gimana nih? Bagus, aku bawa aja ke tempat proyek. Sekalian ku jadikan tumbal untuk tiang kedua. Iya. Mbah, ini ku bawakan tumbal kedua untuk tiang kedua jembatan ini. Baik, silakan letakkan di pengecoran tiang itu. Oh, ternyata ini yang kamu lakukan selama ini ya. Pantesan saja kamu selalu menang tender. Tapi lihat saja nanti, akan kubongkar semuanya. Rian, tolong aku, keluarkan aku dari sini. Tolong aku. Tidak. Ya Allah, mimpi apa aku? Pajar sama istrinya. Tapi kenapa mereka minta tolong? Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Irwan. Iya Rian, ada apa? Pak, tadi malam aku mimpi Pajar dan istrinya, Pak. Dalam mimpi mereka minta tolong. Istrinya berada di tiang kedua dan Pajar di tiang pertama. Kira-kira apa ya Pak yang terjadi pada mereka? Itu mungkin cuma mimpi aja, Yan. Tidak usah dipikirkan. Lagian Pajar lagi di kampung. Kan kemarin istrinya diantar bos ke kampung. Syukurlah Pak kalau gitu. Semoga saja ini hanya mimpi biasa. Hari ini kita lembur ya, karena kita harus siapkan tiang ketiga. Baik, Pak. Tolong aku Rian. Tolong. Seperti ada yang minta tolong. Gak ada siapa-siapa. Mungkin perasaanku saja. Tolong aku Rian. Tolong. Suara itu lagi. Itu Pajar. Tolong. Seperti ada suara minta tolong. Tapi suara siapa itu? Kok ada suara cewek malam-malam begini? Hantu! Ma, Papa pulang. Kemana Mama ini? Apalagi di kamar ya?
Astaga. Jadi ini yang kamu lakukan selama aku nggak di rumah. Sini kamu. Aduh, gawat ini ketahuan. Mending aku kabur aja deh. Woi, jangan lari kau. Aduh Pak, sakit. Ampun Pak, Mama nggak ada selingkuh. Kami cuma ngobrol aja. Kamu pikir aku bodoh? Mana ada perempuan dan laki-laki di dalam kamar cuma ngobrol aja. Kamu harus aku kasih pelajaran. Berani-beraninya kamu selingkuh. Aku sudah capek-capek kerja sampai melakukan pesugihan demi membahagiakan kamu. Tapi ternyata ini yang kamu lakukan sekarang. Kamu harus kujadikan tumbal ketigaku. Sini. Tidak Pak, ampun Pak, ampun. Rian, kamu kenapa lari-lari? Pak, saya lihat Fajar Pak di tiang pertama jembatan itu. Dia minta tolong Pak, tapi wajahnya hancur. Sama Rian, saya juga jumpa istrinya di tiang kedua. Dia juga minta tolong dan wajahnya seram. Kenapa jadi begini Pak? Apa benar Fajar dan istrinya di kampung? Yang kita ketemu itu siapa Pak? Itu hantu Fajar dan istrinya. Hah? Hantu? Maksud Bapak dia sudah meninggal? Mereka sudah meninggal dan dibunuh oleh Bowo. Hah? Bos bunuh Fajar dan istrinya. Tapi untuk apa? Kenapa Pak? Untuk dijadikan tumbal proyek jembatan ini. Jadi Bowo melakukan pesugihan supaya dia menang tender terus, dan menggunakan tumbal ini agar dia tidak mengeluarkan banyak biaya untuk pembangunan dan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Astaga, tega bener bos ya. Kurang ajar, kelakuan sudah seperti setan. Ampun Pak, ampun. Mama gak akan ngulangi lagi Pak. Maafkan Mama Pak. Gak akan aku ampuni. Ini akibatnya kau bermain di belakangku. Kau akan kujadikan tumbal ketiga. Bowo, hentikan semua ini. Kau jangan seperti orang munafik. Kau pun bermain di belakang istrimu. Diam kau. Kau jangan ikut campur urusanku. Bos, tolong hentikan semua ini. Mau berapa orang lagi yang akan kau jadikan tumbal proyek ini, bos? Iya, caramu ini cara iblis. Kelakuanmu sudah sama dengan iblis. Apa? Beraninya kalian ikut campur urusanku? Mau kalian aku pecat? Silakan saja. Gak perlu kau pecat pun. Aku gak mau lagi kerja sama kau. Kamu pembunuh. Aku pun gak sudi terima uang hasil pesugihanmu itu. Ah, banyak bacot. Bowo, kau telah membunuh aku dan istriku. Oh, waktumu gak lama lagi. Cepat berikan tumbal itu kepada aku. Enggak, tidak Pak, tidak. Seharusnya kau yang harus jadi tumbalnya. Tidak, 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 tidak.